terima kasih telah menonton kembali akun channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah digital bisnis. Perkenalkan, nama saya Agung Aprianto, saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu e-commerce. Satu, pengertian e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang karena kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu satu, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, dan kemudahan dalam mengaksesnya. Yang kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital, sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat, dan mudah tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual retail. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu. Keuntungan e-commerce. Satu, keuntungan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah. Belanja cukup pada satu tempat. Contoh, seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampir semua barang dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. Yang kedua, keuntungannya yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi, tanpa kesalahan tepat waktu. Contoh, pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual, dan dalam pembayaran pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan. Dan toko online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka, sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh manajemen atau perusahaan e-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Contoh, perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Perubahan perilaku masyarakat di era digital. Digital kultur sebagai hubungan antara teknologi dan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini pun berpengaruh pada era inovasi disruptif yang membuat suatu produk dengan fungsionalitas sama dengan jangkauan yang lebih luas. Misalnya, fitur pada DSLR saat ini bisa diterapkan pada ponsel. Kemudian, adanya perubahan perilaku masyarakat dan dalam pemanfaatan teknologi pada masyarakat Indonesia. Menurut riset, sebanyak 69% masyarakat menjadikan tempat tidur sebagai lokasi yang tertinggi untuk berselancar di internet atau melalui smartphone. Diikuti ketika kita menunggu seseorang sedang menonton televisi, sedang berkeluarga, sedang kuliah atau bekerja, dan ketika sedang berada di kamar mandi. Perubahan lainnya ialah saat ini masyarakat cenderung berinteraksi secara langsung dan sekarang menjadi tidak langsung karena sibuk dengan gawai masing-masing. Ini juga berarti tingginya arus informasi yang masuk. Sebagian diantaranya ada budaya luar yang masuk, lalu ada yang perubahan mindset atau pola berpikir menjadi lebih instan. Berikut itu tadi sedikit saya jelaskan tentang apa itu e-commerce, terus keuntungannya, terus perubahan perilaku yang ada di masyarakat di zaman era digital ini. Pada dasarnya e-commerce itu adalah tempat jual beli barang secara online, dan itu pun dapat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Sekian dan terima kasih. Itu adalah penjelasan sedikit dari saya. Jika ada salah dalam kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.